Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan menutorialkan bagaimana penerapan akuntansi pada software manajer IoT. Pertama-tama saya persilakan kepada Saudara Cantika, apakah sudah bisa untuk melakukan share screen? Oke, oke. Untuk pertama-tama ini untuk tutorial pertama yaitu input database baru ini akan dibawakan oleh Saudari Hardiani. Kepada Saudari Hardiani, waktu dan layar dipersilahkan. Ya baik, yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi manajer IO-nya. Kemudian kita klik Add New Business. Dan klik Create New Business. Isi bisnis nama dengan nama perusahaan yaitu UD Elektronik Jaya. Dan klik Create New Business. Selanjutnya, pilih Customize untuk memilih beberapa fitur aplikasi yang akan digunakan. Klik fitur yang akan dipilih seperti Bank and Cash Account yang terdiri dari Receipt, Payment, dan Inter-Account Transfer. Lalu terdapat fitur Expand Claim, dan untuk fitur Customer terdapat Sales Quotes dan Sales Order, serta Sales Invoice. Lalu lakukan scroll down untuk melanjutkan pemilihan fitur seperti Supplier, yang terdiri dari Purchase Quotes, Purchase Order, dan Purchase Invoice. Tidak hanya itu, silakan pilih Employees dan Payslip. Diikuti dengan Fixed Asset dan Depreciation Entries. Setelah memilih beberapa fitur, klik Update untuk melanjutkan proses pengaturan aplikasi. Pilih menu Setting untuk melanjutkan proses pengaturan aplikasi. Klik Business Details untuk melengkapi data bisnis UD Elektronik Jaya. Isi data seperti nama serta alamat perusahaan. Klik Update untuk melakukan proses pengaturan. Selanjutnya, masuk ke akun pertama, yaitu pada tanggal 1 November 2022, UD Elektronik Jaya menyetorkan modal senilai 100 juta yang disetorkan ke rekening Bank BCA dan Bank BNI masing-masing bank 50 juta. Untuk pencatatan akun pada manajer IO adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih fitur Bank and Cash Account. Kemudian klik New Bank or Cash Account. Isi sesuai dengan nama bank yang tertera. Kemudian isi nominal pada starting balance, itu senilai 50 juta. Setelah selesai, klik Create untuk penyimpanan. Lakukan hal yang sama pada Bank BNI. Untuk tahapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Ghasani. Terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan melakukan langkah selanjutnya yaitu untuk menginput data dari karyawan-karyawan dari UD Elektronik Jaya itu sendiri. Nah, langkahnya yaitu dengan mengklik akun Employees, kemudian kita klik New Employee. Nah, selanjutnya kita isi dengan nama karyawan. Contohnya yang pertama yaitu atas nama Karina Kurniarum.
Kemudian kita isi kodenya. Nah, untuk perusahaan kita menggunakan kode E, lalu diikuti dengan angka berurutan, yaitu mulai dari 001. Kemudian kita isi alamatnya, yaitu di Jalan Jombang nomor 14. Lalu kita isi emailnya, yaitu karinakurniarum@gmail.com. Nah, apabila data-data sudah terisi, kemudian kita klik create dan add another untuk menambahkan data karyawan lainnya. Lalu kita teruskan step tersebut sampai dengan data karyawan yang paling terakhir, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Baik, untuk selanjutnya adalah pembelian aset, di mana aset yang akan kita beli adalah satu set sofa, kemudian juga ada pembelian AC Panasonic 5. Caranya adalah pertama, sebelum kita memasukkan database nama barang, masuk ke menu setting terlebih dahulu. Kemudian kita pilih chart of accounts. Kemudian isi nama dengan aset depreciation dan memilih expenses sebagai kategori dalam kolom profit and loss statement. Kemudian klik create, serta memilih kategori investing activities pada kolom cash flow statement. Kemudian pilih create untuk menyimpan akun tersebut. Selanjutnya, gambar ini atau tampilan ini adalah menunjukkan bahwa pos laba rugi expense sudah terdapat akun tambahan, yaitu aset depreciation. Selanjutnya klik fixed asset untuk menambahkan database barang yang akan dibeli. Kita klik new fixed asset. Nah, kemudian kita isi item nama sesuai dengan barang. Barang yang akan kita beli adalah pertama satu set sofa. Kemudian untuk pilih custom depreciation expense account dengan aset depreciation, dan tidak lupa untuk depreciation rate-nya adalah 5%. Kemudian kita create and add another. Kemudian untuk item barang kedua adalah kita akan membeli AC Panasonic 5 dengan depreciation rate-nya tetap 5%. Lalu pilih custom depreciation expense account dengan aset depreciation. Lalu klik create. Nah, jadi terlihat barang ini telah di layar adalah fixed asset. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menambahkan supplier. Kita masuk ke akun supplier, kita klik new supplier. Supplier pertama yang akan kita tambahkan adalah PT Jaya Mebel. Kemudian kita tambahkan alamatnya. Ini kita klik create and add another. Untuk selanjutnya supplier yang kedua adalah PT Panasonic. Alamatnya jangan lupa kita isi terlebih dahulu.
Lalu kita klik create. Selanjutnya kita masuk ke akun purchase order. Kita klik new purchase order. Kemudian kita masukkan, kita pilih dulu suppliernya. Pertama adalah PT Jaya Mebel. Kemudian kita tambahkan deskripsi pembelian, yaitu 1 set sofa. Dengan kuantitasnya 1 dan harga per unitnya 2 juta. So, kita klik create and add an order. Selanjutnya untuk supplier kedua yaitu PT Panasonic. Kita isi terlebih dahulu deskripsinya, yaitu pembelian AC Panasonic 5. Deskripsinya kita isi juga. Kita tambahkan kuantitasnya 1 buah dengan harga 5 juta rupiah. Lalu kita klik create. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah penginputan sales quotation, yang mana pemberian penawaran untuk pembelian unit kepada para pelanggan. Namun sebelumnya, kita harus membuat database pelanggan terlebih dahulu dengan cara klik customer, lalu new customer, kemudian masukkan data pelanggan. Yang pertama, seperti contoh PT Maju Mundur, dan diberikan kode C sebagai lambang dari customer, dan diikuti angka 001. Dimasukkan billing address sesuai dengan alamat pelanggan tersebut, dan delivery address sesuai dengan di mana unit tersebut akan dikirimkan. Setelah semuanya, bisa scroll ke bawah dan klik create and add another untuk menambahkan data customer lainnya. Bisa diisi lagi dengan PT Sumber Abadi dengan kode C002, lalu memasukkan billing address sesuai dengan lokasi customer tersebut. Bisa di-scroll dan klik create. Lalu untuk melanjutkan pembuatan sales quotation, bisa diklik sales quotes, kemudian klik new sales quotes, pilih tanggal sales quote sesuai dengan tanggal penawaran, yaitu 30 November 2022 dengan expire date selama 14 hari, lalu memilih customer sebagai contoh di PT Maju Mundur, dengan deskripsi diisi penawaran TV LG 32 inci, dengan description di bawahnya adalah nama barang yang ditawarkan. Lalu kuantitinya diisi jumlah unit yang ditawarkan, yaitu sebanyak 10 unit, dengan unit price diisi dengan harga per unit yaitu sebesar 5 juta rupiah. Lalu bisa di scroll down dan klik create and add another untuk melakukan sales quotes selanjutnya. Bisa diisi sesuai dengan instruksi sebelumnya. Yang pertama, issue date-nya dipilih sesuai dengan penawaran, yaitu 30 November 2022. Lalu expiry date-nya sebanyak 14 hari. Dipilih customer selanjutnya, yaitu Sumber Abadi. Lalu deskripsinya merupakan penawaran speaker JBL. Lalu deskripsi di bawahnya adalah unit yang ditawarkan. Kuantitinya adalah jumlah unit yang ditawarkan, yaitu 10. Dan unit price diisi dengan harga per unit, yaitu 500.000.
Lalu bisa di scroll down dan klik create. Dan sudah tersedia sales quotes-nya untuk PT Sumber Abadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusri Anugrah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah langkah untuk menginput sales order. Tahap ini ditempuh setelah customer menerima penawaran kita sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, untuk contohnya kita ambil dari sales quotation sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik database sales quote. Kemudian kita klik view untuk melihat data yang ada. Kemudian kita pilih copy, lalu klik new sale order. Kemudian kita sesuaikan tanggal sesuai dengan transaksi yang ada. Kemudian setelah itu kita klik create untuk menyimpan. Dan telah terlihat pada layar input sales order telah selesai. Dan kita dapat mengulangi langkah yang sama untuk input sales order pesanan yang lainnya. Sekali lagi, kita klik database sales quote. Kemudian kita klik view untuk data yang ada. Kemudian kita pilih copy, lalu klik new sales order. Kemudian kita sesuaikan tanggal sesuai dengan transaksi yang ada. Kemudian kita klik create untuk menyimpan. Baik, demikianlah tahap untuk input sales order. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Langkah selanjutnya kita akan membuat purchase invoice. Purchase invoice di sini dibuat untuk pembayaran transaksi pada pembelian aset atau purchase order. Untuk memudahkan menginput data pada purchase invoice, kita bisa mengklik terlebih dahulu purchase order. Lalu kita klik view di salah satu pembelian aset. Klik copy to, lalu pilih new purchase invoice. Bisa dilihat sudah terisi, tetapi ada yang belum terisi, yaitu seperti due date dan juga account. Due date bisa kita isi selama 7 hari. Dan juga account kita pilih fixed asset at cost. Dan fixed assetnya kita pilih sofa, 1 set sofa. Lalu kita scroll down dan create. Langkah selanjutnya yaitu sama, klik purchase order, klik view di salah satu pembelian, dan klik copy to, lalu new purchase invoice, isi due date-nya selama 7 hari, dan kemudian pilih account-nya yaitu fixed asset at cost, dan fixed asset-nya yaitu AC Panasonic. Lalu klik create. Nah, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Chandrika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan sales invoice. Yang pertama, kita bisa masuk ke menu sales order terlebih dahulu. Di sini kita bisa pilih salah satu dari sales ordernya. Bisa klik view, kemudian klik pada copy to. Di sini langsung klik new sales invoice. Di sini beberapa data sudah terisi. Selanjutnya kita isi due date-nya. Di sini saya isi selama 7 hari. Kita bisa scroll. Kemudian untuk account-nya kita pakai account sales karena kita menjual produk. Di sini kuantitinya 10, unit price-nya 5 juta. Kemudian bisa langsung create. Kemudian di sini sudah tertera invoice dari PT Maju Mundur. Selanjutnya bisa mengikuti langkah seperti sebelumnya. Untuk ini kita bisa klik view pada PT Sumber Abadi. Kemudian klik
new sales invoice. Di sini kita isi due date-nya, kita pakai 7 hari. Account-nya kita pakai sales. Setelah semuanya terisi, kita bisa langsung klik create. Nah, di sini sudah tertera invoice dari PT Sumber Abadi. Sekian untuk penjelasan pembuatan sales invoice. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penerimaan sales invoice. Jadi yang pertama adalah masuk di account sales invoice terlebih dahulu. Lalu diklik view pada customer pertama, yaitu pada PT Maju Mundur. Lalu klik new receipt. Lalu diisikan untuk div-nya adalah pada tanggal 29 November. Account-nya adalah Bank BCA. Untuk deskripsinya adalah pembayaran EVLG 32 inch. Lalu seperti yang tertera pada layar, account-nya dan amount adalah 50 juta. Lalu klik create. Selanjutnya balik lagi ke sales invoice untuk melakukan input sales invoice yang kedua, yaitu pada customer yang kedua pada Sumber Abadi, diklik view, klik new receipt, diisikan lagi date-nya pada tanggal 29 November, receive in account-nya BCA, deskripsinya adalah pembayaran speaker JBL. Lalu setelah semuanya benar, diklik create. Berikut adalah receipt yang sudah diinputkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk input gaji karyawan, pertama-tama klik employees, kemudian di sini klik new employees untuk nama karyawannya. Di sini masukkan nama karyawannya Aji Prayoga. Kemudian kodenya masukkan 307262 dengan alamat Jalan Rungkut Timur, Surabaya. Kemudian scroll ke bawah, klik create and another. Karena di sini untuk 11 karyawan. Kemudian yang kedua ada namanya itu John Rika Febri dengan kode 2495 168. Untuk alamatnya Jalan Ahmad Yani nomor 1 Karawang. Kemudian scroll ke bawah, create and add another. Oke, jika sudah klik scroll ke bawah, pencet setting. Kemudian pencet card of account. Kemudian di situ ada sebelah kiri dan sebelah kanan, klik yang sebelah kanan profit and loss statement. Kemudian pilih clock new account. Kemudian klik create, di situ dimasukkan labor expense. Kemudian bawahnya pilih expenses. Kemudian create. Kemudian masuk ke setting. Kemudian pilih paylist item. Kemudian pilih paylist earnings item. Kemudian klik new paylist item. Di situ masukkan ada nama dan namanya itu payroll. Kemudian expense account-nya pilih labor expense. Kemudian klik create. Selanjutnya ke paylist item. Nah, kemudian klik new paylist.
itu tanggalnya, kemudian masukkan deskripsinya, payroll November. Kemudian pilih employee-nya, di situ pilih Chandrika saja, paling atas. Kemudian pilih earnings-nya, payroll, kemudian units-nya, 1 karena 1 orang, karena gajinya dibayar sebulan itu 1 doang. Kemudian unit price-nya kita masukkan 4 juta. Kemudian scroll ke bawah. Jika sudah 1 orang, create an another ketika mau 2 orang, lebih dari 1 orang. Di sini ada tampilan payslip-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Yuhan. Silakan Mas Yuhan. Selanjutnya, bagaimana penginputan data pembayaran gaji karyawan? Pertama-tama kita buka dulu database payslip-nya. Terus kita pilih karyawan yang ingin dibikin input datanya, yaitu dengan menekan tombol view. Lalu klik new payment. Selanjutnya pilih tanggal pembayaran gaji. Karena ini bulan November, maka kita pilih tanggal akhir bulannya, yaitu tanggal 30. Terus pilih akun dari mana uang gaji itu akan dikirimkan. Karena kita menggunakan bank BCA, maka uang yang akan dibayarkan itu ada di bank BCA perusahaan. Terus selanjutnya pada kolom pay itu akan bisa diisi dengan employees. Pada deskripsinya bisa diisi dengan judul payment payroll. Oke, selanjutnya make sure akun di bawahnya itu terpilih employee clearing account. Terus di sebelahnya kita pilih siapa karyawan yang ingin dibayarkan gajinya. Lalu di sebelahnya itu kita isi dengan nominal gaji karyawan tersebut. Apabila terdiri lebih dari 1 karyawan, maka bisa diklik tombol add line di bawah employee clearing account. Apabila sudah dirasa lengkap semua karyawannya, maka bisa dibikin slip pembayaran gaji dengan menekan tombol create. Oke. Untuk penginputan reimbursement bisa dijelaskan oleh Saudari Nur. Kepada Saudari Nur, layar dan waktu dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan ketika ada transaksi terkait dengan reimbursement ataupun penggantian biaya. Nah, ini contoh transaksinya mungkin ketika ada karyawan melakukan pembayaran dengan uang pribadinya sehingga perusahaan harus mengganti. Dan biasanya karyawan nanti akan mengajukan sebuah nota reimbursement. Nah, cara menginputnya pada manajer IO ini, aplikasinya kita ke database, kemudian expand claim sebagai biaya yang diklaim, kemudian new expand claims. Nah, di sini nanti muncul tampilan yang harus teman-teman isi. Nah, di sini ada date, yaitu tanggal sesuai dengan nota reimbursement. Kita asumsikan pada tanggal 29 November. Nah, ya. Kemudian paid bay-nya ini diisi oleh karyawan yang mengajukan reimbursement ini. Misalkan yang mengajukannya adalah Chandrika. Kita klik nama employee-nya, kemudian paye ini diisi sesuai dengan tempat di mana proses pembeliannya. Jadi misalkan Chandrika ini membeli pembayaran atau melakukan pembayaran fotokopi dokumen penjualan di sebuah toko Berkah Jaya, sehingga di payenya diisi toko Berkah Jaya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di deskripsinya sesuai dengan tujuan pembayarannya, yaitu pembayaran atau pembayaran fotokopi dokumen penjualan, seperti itu. Sesuai dengan nota yang ada pada nota reimbursement yang diajukan oleh employee tersebut. Kemudian untuk akunnya kita pilih akun expense atau biaya yang bersangkutan dengan pembayaran fotokopi ini. Kita cari printing and stationery expense. Kemudian untuk kuantitinya 1 dan jumlah harganya ini pricingnya sesuai dengan nota yang diajukan, misalkan 60.000. Nah, setelah sudah diisi sesuai dengan nota yang diajukan pada nota reimbursement, kita create untuk menyimpan data dari pengajuan reimbursement ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini tampilan dari
biaya yang sudah diklaim oleh perusahaan atas terjadinya reimbursement yang dilakukan oleh Chandrika Febri. Mungkin bisa dilanjutkan oleh moderator. Saya persilakan kepada Yusri. Setelah dilakukan penginputan pada software manager IO, maka akan dipaparkan hasil analisis dari laporan keuangan UD Elektronik Jaya. Kepada Mbak Nur, apakah sudah bisa melakukan share screen? Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekarang kita lanjut ke analisis laporan keuangan dari hasil input transaksi yang tadi sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya dalam aplikasi Manager IO. Nah, di sini ada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Di sini untuk UD Elektronik Jaya dinyatakan mendapatkan laba atau profit sebesar 90.980.000. Nah, di sini pendapatan labanya itu didapat dari pendapatan sebesar 131.200.000 dengan biayanya 40.220.000. Jadi pendapatan dikurangi biaya dan hasilnya adalah laba 90.980.000. Kemudian untuk laporan keuangan selanjutnya adalah neraca saldo, di mana di sini juga untuk UD Elektronik Jaya posisi keuangan dilihat dari laporan keuangan neraca saldo ini balance sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity atau aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, di sini bisa kita lihat dari hasil laporannya bahwasannya asetnya ada 197.400.000, kemudian liabilities-nya ada 8.420.000 dan equity-nya ada 188.980.000. Yang mana ketika liabilities ini dan equity ini dijumlah hasilnya sama dengan aset yaitu 197.400.000. Nah, dari hasil laporan keuangan ini, dari laporan laba rugi dan juga neraca saldo, kita analisis dan di sini kita menggunakan analisisnya metode komparatif atau membandingkan dua kuantitas dengan rasio yang akan mewakili angka yang selalu berhubungan. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan rasio profitabilitasnya untuk mengukur keuntungan dan juga nanti ada analisis keuangan untuk menggunakan rasio likuiditas, yaitu untuk mengukur perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti itu. Kita pada analisis laporan keuangan untuk mengukur keuntungannya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan return of asset ratio atau ROA. Nah, di sini membandingkan antara laba bersih yang didapatkan dari laporan laba rugi dan juga total aset dari neraca. Nah, di sini kita lihat di sini untuk perhitungannya, di mana ROA ini laba bersih dibagi total aset. Jadi kita ambil dari laba bersih tadi, yaitu 90.980.000 dengan total aset 197.400.000. Nah, didapat dari perhitungan ini yaitu 0,46 atau 46%, di mana untuk ketentuan ROA ini ketika ROA-nya lebih besar dari 2%, maka laporan keuangannya itu disebut sebagai sehat atau baik. Nah, dan di sini untuk UD Elektronik Jaya, dia ROA-nya lebih besar dari 2%, yang mana 46% seperti itu. Sehingga untuk laporan keuangannya, UD Elektronik Jaya menyandang predikat atau bisa dikatakan sehat atau baik, seperti itu. Karena di sini ketika ROA-nya lebih besar dari 2%, hal ini tuh menggambarkan bahwa perusahaan atau UD Elektronik Jaya ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan laba bersih yang semakin tinggi dibandingkan dengan aktiva perusahaan yang digunakan. Seperti itu. Kemudian untuk rasio likuiditasnya atau kita melihat dari sudut pandang atau pengukuran kewajiban jangka pendek yang dilakukan oleh UD Elektronik Jaya ini apakah baik atau tidak. Nah, di sini untuk pengukuran kewajiban jangka pendeknya kita menggunakan current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio lancar ini juga nanti akan menggambarkan jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah kewajiban lancar, kayak gitu. Untuk mendapatkan analisis dari rasio current ratio ini, kita menggunakan rumus aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar, di mana aset lancar ini didapat dari laporan neraca saldo tadi, yaitu diambil dari jumlah saldo yang ada pada bank atau saldo kas seperti itu. Jadi untuk aset tetapnya atau fixed asetnya itu tidak dimasukkan. Dan di sini ada kewajiban lancar dari
neraca saldo juga yang tadi dengan jumlah 8.420.000. Nah, kemudian aset lancar dibagi kewajiban lancar didapatlah untuk current rasionya ini 22,8 kali, atau untuk current rasionya ini dari UD Elektronik Jaya sudah melakukan pembayaran kewajiban lancar sebanyak 22,8 kali seperti itu. Dan untuk ketentuan dari interprestasi rasio lancar ini yaitu lebih dari 1,0 kali, sehingga bisa dikatakan UD Elektronik Jaya ini baik dalam kemampuan melunasi kewajibannya kayak gitu, karena lebih dari 1,0 kali dan CR-nya itu lebih besar dari 1,0 kali seperti itu. Dan di sini ketika CR-nya lebih besar dari 1,0 kali, perusahaan itu digambarkan memiliki kemampuan yang baik untuk melunasi kewajibannya. Hal ini juga biasanya untuk rasio likuiditas ini dipandang atau dijadikan pertimbangan oleh para investor untuk menanamkan modalnya, karena ketika perusahaan mampu membayar kewajiban-kewajiban jangka panjangnya dengan baik atau kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan baik, maka mereka akan lebih banyak mendapatkan dividen seperti itu. Nah, mungkin untuk analisis laporan keuangan dari kelompok 7 ini terkait dengan transaksi yang sudah di-input, kita dapatkan bahwa disimpulkan bahwa laporan keuangan dari UD Elektronik Jaya ini baik secara mendapatkan laba dan juga baik dalam kemampuan melunasi kewajiban. Mungkin seperti itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nuriana atas analisa laporan keuangannya dengan berbagai rasio-rasio keuangannya. Sekian pemaparan tutorial dan analisis hasil laporan keuangan dari UD Elektronik Jaya. Saya Muhammad Fikri mewakilkan sebagai bagian dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.